Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks editorial. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Struktur teks editorial. Tujuan pembelajaran untuk struktur teks editorial. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning dipadukan dengan penugasan, peserta didik dapat menentukan informasinya mengenai pengenalan isu, penyampaian argumen atau saran atau juga rekomendasi, dan penegasan ulang terhadap suatu isu di dalam teks editorial dengan aktif, kreatif, kooperatif, serta komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, intinya kita di sini dengan mempelajari struktur teks editorial, kita diajak untuk berpikir kritis mengenai sebuah permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Kita lihat struktur teks editorial itu ada berapa? Struktur teks editorial itu terdiri dari 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis atau juga disebut dengan pengenalan isu. Yang kedua yaitu penyampaian argumentasi, dan yang ketiga yaitu pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Ya, kita bahas satu persatu mengenai ketiga struktur teks editorial tadi. Yang pertama yaitu pernyataan pendapat atau tesis atau juga biasa disebut dengan pengenalan isu. Di sini bagian ini berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumentasi. Jadi di sini isinya itu kita dikenalkan dengan isu yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat. Yang kedua itu yaitu penyampaian argumentasi yang merupakan alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nah, di sini setelah adanya isu diungkapkan, baru menyampaikan pendapat yang disertai dengan alasan, disertai dengan data, disertai dengan fakta agar kita percaya terhadap isu tersebut. Dan yang ketiga yaitu pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Di sini merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi, guna memperkuat atau menegaskan penegasan ulang berada di bagian akhir. Di bagian akhir teks biasanya disertai dengan saran. Nah, tadi dari adanya pengenalan isu, terus diberikan argumentasinya atau pendapatnya seperti apa. Di akhir kita diberikan penegasan ulang, yaitu yang merupakan penegasan dari argumentasi itu yang didukung oleh fakta. Dan di bagian ini nanti kita bisa melihat saran yang diusulkan oleh penulis editorial. Untuk lebih memahami ketiganya, kita lihat satu persatu contohnya. Yang pertama, langkah pemerintah dalam membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan bertugas hingga 31 Desember tahun depan. Nah, di sini
Ini termasuk ke bagian pengenalan isu. Kenapa? Karena kita disuguhkan sebuah isu mengenai pengembangan vaksin COVID-19. Yang kedua, kita baca. Namun, terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartono, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi. Apalagi masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di lapangan. Nah, ini termasuk ke penyampaian pendapat atau argumen. Kenapa di argumen? Tadi di awal kita diberikan isunya yaitu mengenai vaksin COVID-19. Di sini pendapatnya yaitu menurut penulis editorial, keberadaan tim ini yang nantinya akan mengembangkan vaksin ini bisa saja berpotensi menghambat birokrasi yang sudah ada, meskipun tetap dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian. Tapi bisa saja ini menghambat tadi birokrasi yang ada, apalagi ditambah dengan masyarakat yang belum melihat hasil kerja komite COVID-19 di lapangan yang belum ada hasil yang memuaskan, seperti itu. Yang ketiga, kita lihat, daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek. Melalui berbagai pusat layanan kesehatan, sebetulnya pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. Nah, bagian ini yaitu penegasan ulang. Maksudnya apa? Ditegaskan kembali pendapat tadi itu, yang bahwa keberadaan tim vaksin COVID-19 nantinya akan menghambat birokrasi yang ada. Kita ditegaskan kembali bahwa daripada ini nantinya akan menghambat, lebih baik pemerintah itu memperbaiki kapasitas pengetesan, ya. Agar apa? Pengetesan yang seperti apa? Yaitu mengenai pelacakan pasien suspek COVID-19. Itu tadi contoh dari ketiga struktur teks editorial. Mungkin hanya sampai di sini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.